Tang Zian adalah seorang detektif terbaik di Kekaisaran. Prajurit Phoenix Api melakukan konspirasi untuk menghabisi permaisuri, agar dinasti Nan dan dinasti Bei berperang. Bersama dengan anggota prajurit terlarang, Tang Zian berusaha untuk mengungkap siapa di balik prajurit Phoenix Api. Tang Zian mendapat perintah untuk menangkap Xiaohu. Xiaohu adalah salah satu pemimpin prajurit Phoenix Api. Namun Xiaohu menolak untuk ditangkap. Tang Zian tanpa sengaja menghabisi istri Xiaohu. Melihat istrinya tewas, Xiaohu bunuh diri. Setelah itu, Tang Zian menemui suaminya. Suami Tang Zian adalah orang biasa. Dia suka melakukan pertunjukan wayang. Melihat Tang Zian terluka, suaminya terkejut. Tang Zian kemudian mengajak suaminya untuk pindah keluar kota. Tang Zian merasa bersalah karena telah menghabisi istri Xiaohu. Dia akan pensiun dari detektif. Di istana, putra mahkota dan Su Xiang membicarakan kemungkinan untuk menyerang dinasti Bei, karena terjadi perselisihan di perbatasan. Namun Ibu Suri melarang untuk berperang dengan dinasti Bei. Karena dinasti Bei merupakan sekutu kekaisaran. Ibu Suri kemudian memerintahkan Su Xiang untuk memberi utusan dinasti Bei, lampu kaca Dewi Seribu Tangan sebagai hadiah. Namun, saat Su Xiang membawa lampu tersebut ke kamarnya untuk disimpan, dari lampu tersebut muncul bayangan raksasa dan menghabisi Su Xiang. Keesokan harinya, Nona Sai mendatangi rumah Tang Zian. Dia langsung menyerang Tang Zian. Pertarungan mereka seimbang. Tak lama kemudian, datang Han Bing dan Tiju. Tiju menghentikan pertarungan mereka. Tiju adalah komandan prajurit terlarang. Tiju kemudian meminta agar suami Tang Zian memeriksa lampu kaca 1000 tangan. Karena suami Tang Zian suka membuat lampu. Setelah memeriksa, suami Tang Zian tak mendapat petunjuk apa-apa. Tiju meminta agar Tang Zian kembali bergabung dengan prajurit terlarang untuk membantunya menyelesaikan kasus ini. Namun Tang Zian menolak, karena dia sudah memutuskan untuk pensiun. Di tempat lain, Seng Han bertemu dengan muridnya. Seng Han memuji muridnya karena sudah melampauinya. Beberapa hari kemudian, Han Bing datang kembali ke rumah Tang Zian. Dia mengatakan sudah menangkap salah satu anggota prajurit Phoenix Api. Dia akan buka suara jika Tang Zian datang. Yang ditangkap ternyata Seng Han. Melihat Tang Zian datang, Seng Han mengatakan, prajurit Phoenix Api berencana untuk menghabisi utusan khusus dinasti Bei yang akan mengikuti upacara penobatan Kaisar Muda. Jika utusan dinasti Bei tewas di Kekaisaran dinasti Nan, pasti akan terjadi perang antara dinasti Bei dan dinasti Nan. Dia juga mengatakan, orang yang diutus untuk menghabisinya adalah Tang Zian. Tang Zian sebenarnya adalah muridnya dan anggota terbaik prajurit Phoenix Api. Mendengar itu semua orang terkejut. Tiju meminta agar tak mempercayai apa yang dikatakan Seng Han. Tiju kemudian memerintahkan untuk membawa Seng Han ke penjara. Namun, dalam perjalanan ke penjara, Seng Han menyerang para pengawal. Dia kemudian melarikan diri. Han Bing membawa pasukan untuk mengejarnya. Karena namanya disebut oleh Seng Han, Tang Zian pun ditahan untuk penyelidikan. Namun saat mendengar Seng Han melarikan diri, dia pun keluar dari penjara. Dia cemas, Seng Han akan mencelakai suaminya. Han Bing berusaha untuk menangkapnya, tapi gagal. Saat akan mengejar, dia dicegah oleh Tiju. Tiju meminta agar mereka fokus untuk persiapan mengawal Kaisar Taidi, utusan khusus dinasti Bei. Saat sampai di rumahnya, Tang Zian melihat rumahnya sangat berantakan dan suaminya tak ada. Keesokan harinya, Tiju dan yang lainnya mengawal Kaisar Taidi.
Saat Kaisar Taidi melihat pertandingan kungfu, tiba-tiba mereka diserang. Dalam serangan ini, Kaisar Taidi tewas. Setelah itu, Tiju menghadap Permaisuri. Permaisuri memerintahkan Tiju untuk segera mencari pelakunya. Menurut Tiju, pelakunya pasti prajurit Poniks Api. Permaisuri kemudian memerintahkan Wensi untuk membantu Tiju. Pada malam harinya, Tang Zian pergi ke markas prajurit Poniks Api. Ternyata memang benar, Tang Zian adalah murid Seng Han. Saat masih kecil, Seng Han menghabisi seluruh keluarga Tang. Setelah itu, dia meminta agar Tang Zian menyamar jadi satu-satunya anggota keluarga Tang yang masih hidup. Melihat kedatangan Tang Zian, Seng Han sangat senang. Apalagi dia mendengar kalau Kaisar Taidi telah tewas. Namun Seng Han sangat menyesalkan mengapa Tang Zian menikah. Dan ternyata, suami Tang Zian ditangkap oleh Seng Han. Dengan menggunakan ilusi yang diciptakan oleh Seng Han, mereka menyiksa suami Tang Zian. Melihatnya, Tang Zian marah. Namun, dia tak berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menahan kemarahannya. Dengan memecahkan cermin yang digunakan untuk membuat ilusinya, suami Tang Zian berhasil keluar dari ilusi tersebut. Namun tiba-tiba, Seng Han melepaskan anak panah. Suami Tang Zian pun tewas. Tang Zian pun sangat terkejut. Di istana, utusan dinasti Bei menemui Ibu Suri. Dan ternyata, utusan tersebut adalah Kaisar Taidi. Ternyata dia masih hidup. Kaisar Taidi mengatakan, ini semua adalah permintaan Tang Zian. Untuk menyelamatkan suaminya, dia meminta agar Kaisar Taidi pura-pura tewas saat penyerangan. Dengan begitu, Tang Zian tak akan dicurigai saat bertemu dengan Seng Han. Di tempat lain, setelah menghabisi suami Tang Zian, Seng Han mengajak Tang Zian minum arak. Namun saat itu, tiba-tiba Tang Zian menyerang dan menghabisi Seng Han. Setelah itu, Tang Zian menghabisi para prajurit Poniks Api yang ada di tempat tersebut. Keesokan harinya, Tiju dan Wensi mulai melakukan persiapan untuk melakukan penobatan Kaisar Muda. Mereka memasang sebuah lampu raksasa yang menggunakan cermin sangat besar. Beberapa hari kemudian, upacara penobatan Kaisar Muda dilaksanakan. Banyak para tamu undangan yang datang, termasuk Kaisar Taidi. Sebelum acara dimulai, ada pertunjukan kungfu dari gadis-gadis muda. Cermin yang ada pada lampu raksasa memantulkan cahaya bulan, sehingga suasana menjadi terang. Setelah itu, muncul burung bangau dan terjadilah sebuah ilusi di tempat tersebut. Tempat tersebut berubah menjadi sebuah hutan dan pegunungan. Tiba-tiba, para gadis yang melakukan pertunjukan kungfu menyerang Kaisar Muda. Untung ada Tiju yang menyelamatkannya. Tiju kemudian membawa Kaisar Muda pergi. Para penyerang juga menyerang Ibu Suri. Wensi kemudian mengejar mereka. Dia berhasil menghabisi salah satu penyerang. Namun, tiba-tiba muncul monster tangan 8. Monster tersebut berhasil menghabisi Wensi. Melihat itu semua, Tang Zian menduga sasaran mereka sebenarnya adalah Ibu Suri. Karena Wensi orang terkuat di sisi Ibu Suri, langsung mereka habisi. Dan selama ini, ternyata Tang Zian menyamar menjadi pengawal Kaisar Taidi. Dia kemudian menolong Ibu Suri. Dengan dibantu oleh Nona Sai dan Han Bing, mereka dapat mengusir para penyerang. Tang Zian dan Nona Sai kemudian menghadapi monster 8 lengan. Han Bing dan Tiju membawa Ibu Suri ke tempat yang aman. Namun, dalam perjalanan, Han Bing curiga dengan gerak-gerik Tiju. Dan tiba-tiba saja, Tiju menyerang Han Bing. Ternyata, Tiju adalah pemimpin prajurit Poniks Api. Dia juga murid utama Seng Han. Dia juga yang merencanakan semua ini. Han Bing tak dapat mengalahkan Tiju.
Dia luka parah. Namun dia juga berhasil melukai Tiju. Di sisi lain, Tang Zian masih bertarung dengan monster 8 lengan. Dia kemudian teringat saat suaminya berhasil keluar dari ilusi dengan menghancurkan cermin. Tang Zian kemudian menghancurkan cermin yang ada di sana. Ilusinya pun hilang. Dan monster 8 lengan pun lenyap. Monster tersebut ternyata hanya bayangan saja. Namun ada seseorang yang bersembunyi di balik bayangan tersebut dan menyerang mereka. Setelah ilusinya hilang, Tang Zian melihat Tiju akan menghabisi Ibu Suri. Tang Zian pun menolongnya. Nona Sai membawa Ibu Suri pergi. Masih banyak prajurit Phoenix Api yang menyerang. Tang Zian dan Tiju pun bertarung. Tiju berhasil membuat Tang Zian jatuh ke lantai paling bawah. Setelah itu, Tiju mengejar Ibu Suri. Saat melihat Ibu Suri, Tiju langsung menyerangnya. Tapi ternyata, itu bukan Ibu Suri, melainkan Nona Sai. Nona Sai menyuruh Ibu Suri pergi duluan, dan dia menyamar menjadi Ibu Suri. Nona Sai pun terluka. Tiba-tiba muncul bayangan raksasa dan langsung menyerang Tiju. Di balik bayangan tersebut ada Tang Zian. Dia pun menghabisi Tiju. Tiju pun tewas. Beberapa hari kemudian, atas jasa-jasanya, Kaisar Muda mengangkat Tang Zian jadi komandan prajurit terlarang. Namun Tang Zian menolak, dia memilih pensiun dari prajurit. Dan film pun selesai.